Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Salpidata, SPD, Guru Bahasa Inggris SMPIT Madani Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita pun diharapkan untuk memahami, untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Hal pertama yang kita harus pelajari yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita gunakan sampai hari ini perlu kita rubah. Di antaranya, yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Lalu, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas dengan keadaan kelas yang hening, menyeragamkan pembuatan tugas, dan melakukan perankingan berdasarkan pengetahuan, ditambah dengan memberi hukuman memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul kedua tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan kepada murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni pengembangan yang secara berkesinambungan, secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen berarti pengembangan yang dilakukan
dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu pendidikan sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan zamannya. Lalu, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid, dan menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan, yakni yang pertama keluarga. Karena keluarga adalah pendidikan pertama bagi setiap anak. Anak tumbuh sangat berpengaruh pada pendidikan keluarga dan menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, sikap, budi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya pendidikan keluarga dan sekolah yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan terkait aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.